bisa mulai? Belum. Belum juga. Udah jam 13.30 karena saya lihat di sini ada ketua kelas yang sudah hadir, maka saya mulai saja perkuliahan kita hari ini. Saya buka dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan. Pada hari ini saya menyampaikan suatu arahan untuk diskusi perkuliahan kita menjelang memasuki ujian UAS. Jadi hari ini saya memberikan arahan aja, di mana untuk materi bab 5, bab 6, bab 7, kita akan diskusikan melalui tiga kelompok ya. Oh iya, lupa ini S1 jumlahnya 40 ya? Kalau 42 ya. Kalau 42 saya bikin 4 kelompok. Ya. Khususnya karena di sini ketua kelas yang berperan, maka saya lihat namanya sudah ada, maka saya buka aja. Jadi gini ya, Mas Eli dan rekan-rekan anak kelas G. Jadi untuk materi bab 5 yaitu Pancasila sebagai ideologi, ini saya diskusikan aja. Nah, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Anda untuk Anda. Jadi yang pertama adalah tugasnya Mas Eli membentuk kelompok dari 42 mahasiswa itu menjadi 4 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu saya tugaskan untuk materi bab 5 untuk membuatkan suatu PowerPoint atau ringkasan di mana nanti Anda akan menyampaikan kepada rekan-rekan Anda yaitu kelompok 2, 3, dan 4. Setelah Anda sudah sampaikan, nanti dari kelompok 2, 3, dan 4 tugasnya untuk bab 5 ini adalah membuat suatu pertanyaan diarahkannya kepada kelompok 1. Pertanyaan ini nanti akan ditulis oleh sekretaris kelompok untuk dijadikan kisi-kisi daripada soalnya UAS nanti. Maka nanti notulen daripada soal tersebut akan diserahkan atau dikumpulkan oleh sekretaris ketua kelas, sekretaris kelas. Tugasnya adalah penyampaian materi melalui PowerPoint di mana nanti dilaksanakan oleh juru bicara, silakan. Misalnya ada juru bicaranya 2-3 orang, silakan. Atau disampaikan oleh beberapa kawan untuk membacakan materi tersebut. Nah, setelah itu kita diskusikan dengan kelompok lainnya. Untuk pembentukan kelompok, saya serahkan kepada koordinator kelas G yaitu Mas Eli. Bagaimana caranya bisa terbagi menjadi 4 kelompok dari jumlah mahasiswa yang ada yaitu 42 mahasiswa. Saya mengharapkan sih nanti kelompoknya itu setiap kelompok itu nantinya ada yang bisa mengkoordinir kelompoknya. Jadi ketua kelompok itu yang bisa mengkoordinir kelompok anggotanya di mana bisa untuk mengkoordinasi masalah penyampaian tugas-tugas, membuat suatu materi di mana dari bab 5 itu ada 4 subbagian, yaitu nanti Anda bisa mengaturnya. Misalnya yang pertama ada pengertian
ideologi itu apa, siapa Anda tugaskan, silakan untuk mengimpor poinnya. Dan yang kedua Pancasila dan liberalisme, nah itu siapa, Pancasila dan komunisme itu siapa, Pancasila dan agama itu siapa, Anda boleh mengaturnya sendiri-sendiri. Maksudnya mengatur dari setiap kelompok, di mana ketua kelompok itu nanti saya mengharapkan ketuanya bisa mampu mengkoordinasi kepada anggotanya. Dan sekretaris hanya mencatat saja mengenai pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk bertanya pada waktu hari H presentasinya kelompok 1. Silakan ada yang mau bertanya. Paham Mr. Eli? Silakan Mas Eli. Oke. Yang pertama saya jawab ya, yaitu sebelum pelaksanaan daripada diskusi nanti, semuanya itu yang mengatur adalah Mas Eli. Tetapi setelah pelaksanaan dimulai atau dilaksanakan atau dijalankan, itu Mas Eli sebagai anggota salah satu kelompok yang ada. Hanya anggota ya, ketua tidak boleh, notulen tidak boleh. Hanya anggota. Kalau memang kelompok itu memberikan suatu materi, dibagikan untuk dibacanya oleh anggota, makanya Mas Eli boleh atau dipersilakan untuk membaca saja. Tidak ada kewenangan di kelompok, karena yang berkewenangan di kelompok itu adalah ketua kelompok dan sekretaris. Yang kedua, sesi pertanyaan itu nanti dibuat oleh ketua kelompok. Misalnya sesi pertama itu satu soal untuk 3 kelompok. Kalau masih ada waktu, durasinya masih ada, bisa untuk dipakai membuat suatu pertanyaan lagi, ya itu kita lanjutkan sesuai dengan waktu yang diberikan di perkuliahan kita, yaitu 1 jam 45 menit atau 100 menit. Jadinya dibuka sesi pertama untuk kelompok 2 silakan 1 pertanyaan, untuk kelompok 2 silakan 1 pertanyaan, untuk kelompok 2 1 pertanyaan. Setelah presentasi itu selesai, maka saya mengharapkan durasi untuk penyampaian materi itu sekitar 30 menit. Kita lebih ke pertanyaan dan suatu jawaban yang memang bisa membuat soalan jawaban tersebut kita masukkan ke kisi-kisi soal menjelang UAS nanti. Jadi ada sesinya aja gitu Mas Eli ya. Jadi saya mengharapkan untuk kelompok 2, 3, dan 4 mempersiapkan minimal soalnya 3. Disiapkan aja. Tapi kalau waktunya memang nanti masih ada panjang, maka kita tambahkan untuk pertanyaan yang kedua. Tapi kalau Bu ini bilang sama, dia juga ngaduin uang buat sudah ngobrol belum dikasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya ini sama kelas G ini saya kurang paham atau kurang mengenal siapa yang pantas menjadi ketua untuk kelompok ya. Nanti Mas Eli bagi aja 4 kelompok, 4 di mana orang-orang yang Mas Eli kenal persis untuk bisa mengkoordinasi kerja daripada diskusi nanti. Ada yang lain?
Iya, boleh. Ya, betul. Jadi setelah presentasinya sudah disampaikan kepada rekan-rekan kelompok yang lain, maka kelompok 2, 3, dan 4 tugasnya itu mempersiapkan pertanyaan dari bab 5 tersebut. Saya sih mengharapkan dari kelompok 2, 3, dan 4 ini membuat satu soal yang sangat bagus, sangat baik, sehingga nanti suatu jawabannya pun akan dijawab oleh kelompok 1 dengan harapan di halaman berapa soal itu untuk dijawabnya. Jadi di mana kelompok 1 itu mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan bisa menyampaikan di halaman berapa. Apa gunanya? Kalau nanti soal itu keluar, itu sangat mudah kita untuk mengingatnya di waktu kita UAS nanti. Karena UAS nanti itu adalah melalui soal paling banyak 5 soal. Seperti itu. Bisa dipahamkan rekan-rekan semua? Khususnya arah dari Mas Eli. Oke, kalau paham. Rekan-rekannya ada mau bertanya? Mas Eli sudah dapat gambaran calon ketua kelompoknya? Oke. Kalau sudah, setelah saya menyampaikan arahan ini, Anda bisa menyelesaikan pembagian kelompok. Setelah itu nanti kelompoknya di WA ke saya, Mas Eli ya. Ya, siapa ketuanya dan siapa sekretarisnya. Seperti itu. Oke, saya kasih waktu Anda untuk mengerjakan atau pembagian kelompok. Dengan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua rekan-rekan. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tolong ya dilaksanakan ya. Ya, mohon maaf ya. Baik Pak, terima kasih Pak.